Senandung terakhir di ujung kapuk. Udara Kapuk, Jakarta Utara, selalu membawa aroma asin laut yang bercampur debu jalanan. Di sebuah kontrakan kecil berdinding kayu yang sudah lapuk, hiduplah Lastri, seorang gadis kecil berusia 4 tahun dengan mata bulat yang selalu memancarkan rasa ingin tahu. Ia adalah segalanya bagi Lestari, ibunya. Lestari adalah seorang penari, bukan penari panggung mewah, melainkan penari jalanan, atau sesekali mengisi acara hajatan sederhana. Tangannya yang lentik seringkali berlumuran bedak tebal, namun senyumnya selalu hangat, sehangat pelukan saat ia pulang larut malam. "Bulan di atas kapuk itu bundar sekali, Lastri," kata Lestari suatu malam, memangkunya di teras kontrakan. "Seperti bedak yang ibu pakai." Lastri kecil hanya mengangguk, menyentuh lembut pipi Lestari. Ia ingat betul, sebelum tidur, Lestari akan menyenandungkan sebuah lagu Jawa kuno, lagu tentang kesabaran dan janji. Itu adalah satu-satunya harta Lastri. Namun, dunia Lestari adalah dunia yang keras. Penghasilan dari menari hanya cukup untuk makan hari ini, tidak untuk esok. Lastri sering sakit, dan Lestari tahu ia tidak mampu memberikan yang terbaik. Perpisahan yang sunyi. Di usianya yang keempat, suatu pagi yang berkabut, Lastri terbangun dan mendapati Lestari sudah rapi, bukan dengan kebaya tari, melainkan dengan pakaian biasa. Di sampingnya, duduklah sepasang suami istri berwajah teduh. Mereka memperkenalkan diri sebagai Bapak dan Ibu Santoso dari Grogol, Jakarta Barat. "Lastri sayang," suara Lestari bergetar. Ia berlutut, memegang kedua pipi mungil Lastri. "Ibu harus pergi sebentar. Lastri akan ikut tante dan om ini. Mereka akan menjaga Lastri di rumah yang bagus. Lastri bisa sekolah." Lastri, dengan kepolosan anak-anaknya, tidak mengerti makna pergi sebentar. Ia hanya melihat air mata Lestari yang tumpah, mencoreng bedak samar di wajah ibunya. Lastri memeluk ibunya erat. "Jangan lama-lama, Bu. Nanti Lastri rindu senandungnya." Lestari hanya bisa mengangguk. Suaranya tercekat. Ia menyerahkan Lastri kepada keluarga Santoso. Lastri diangkat, dibawa menjauh, menuju mobil bagus yang terasa asing. Dari jendela mobil, Lastri melihat ibunya berdiri di depan kontrakan. Tubuhnya terlihat kecil, bahunya terguncang. Ia melambaikan tangan, tapi Lestari hanya mematung. Itu adalah kali terakhir Lastri melihat ibunya di kapuk. Bagian 2. 50 tahun kesunyian. Lastri tumbuh menjadi seorang wanita yang anggun dan terpelajar di Grogol. Keluarga Santoso sangat menyayanginya, memberinya pendidikan terbaik dan tak pernah membiarkannya kekurangan. Namun di balik senyumnya selalu ada lubang kosong. Lubang yang diisi oleh satu nama, Lestari. Lastri tidak pernah berani bertanya banyak. Setiap kali ia mencoba, ia melihat gurat kesedihan di wajah ibu angkatnya, yang selalu mengatakan bahwa Lestari adalah wanita baik yang harus berkorban. Lastri menghormati pengorbanan itu, namun rasa rindu tak pernah padam. Pencarian yang tak berhenti. Selama puluhan tahun, Lastri menyimpan kenangan tentang kapuk, bau asin, dinding kayu lapuk, dan senandung Jawa kuno. Ia mencoba mencari. Setiap ia melewati daerah Jakarta Utara, hatinya berdebar. Ia menyewa jasa pencari orang, mendatangi bekas kontrakan. Namun, kapuk telah berubah. Kontrakan lama telah diganti ruko-ruko tinggi. Penari jalanan pun semakin jarang. Tahun-tahun berlalu. Lastri menikah, punya anak dan menjadi seorang ibu. Namun, ia selalu merasa ada yang hilang untuk diceritakan pada anaknya, akar darahnya. Di usianya yang ke-54 tahun,
Lastri telah menjadi seorang nenek. Rambutnya dihiasi uban perak yang halus. Ia kini tinggal di rumah yang nyaman, dikelilingi cinta keluarga. Namun, suatu sore saat ia sedang menyiram bunga, sebuah ingatan tajam menusuknya. Wajah Lestari dan janji Senandung. Ia memutuskan untuk mencoba satu kali lagi. Bagian 3. Pertemuan di ujung senja, 15-25 menit. Lastri menyewa seorang penyelidik swasta yang cerdik. Dengan petunjuk samar dari ingatan masa kecilnya dan beberapa catatan lama dari keluarga angkatnya yang kini telah tiada, penyelidik itu menemukan jejak. Namanya Lestari, Bu. Usia sekitar 75. Dia sekarang tinggal di sebuah panti jompo kecil di daerah pinggiran Tangerang, Bu. Katanya, dia menderita penyakit yang membuatnya sering lupa. Tapi dia selalu menyenandungkan satu lagu. Lapor penyelidik itu. Jantung Lastri berdebar kencang. Tangerang, tidak jauh dari Jakarta. Menuju Senandung. Dengan tangan gemetar, Lastri diantar ke panti jompo itu. Bangunan tua dengan taman kecil yang terawat. Di bangku taman, di bawah pohon kamboja yang meranggas, duduklah seorang wanita tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sepenuhnya, dan wajahnya dipenuhi kerutan waktu. Matanya terlihat kosong, namun bibirnya bergerak pelan, membentuk senandung yang familiar. Lagu Jawa kuno tentang kesabaran dan janji. Lastri berdiri terpaku. 50 tahun, setengah abad. Waktu telah merenggut banyak hal, tapi tidak melodi itu. Ia mendekat perlahan. Ia berlutut di depan wanita itu. "Ibu," ucap Lastri, suaranya pecah. Wanita tua itu, Lestari, mengangkat matanya. Matanya yang dulu penuh semangat menari, kini memancarkan kebingungan. "Siapa kamu, Nak?" tanya Lestari dengan suara yang sangat pelan. Air mata Lastri jatuh. Ia meraih tangan Lestari yang keriput. "Saya Lastri, Bu. Anak Ibu, dari Kapuk." Lestari diam, mencoba mengingat. Lastri, Kapuk, nama itu terasa jauh, seperti mimpi buruk yang samar. Namun saat Lastri memegang tangannya, ada kehangatan yang asing namun familiar meresap ke dalam tubuh Lestari. "Lastri kecil?" gumam Lestari. "Iya, Bu. Lastri yang waktu itu suka minta Ibu senandungkan lagu sebelum tidur." "Lagu itu, Bu. Ibu masih menyanyikannya." Tiba-tiba mata Lestari yang semula kosong kini dipenuhi kilau basah. Memori yang terkubur dalam-dalam seakan didorong keluar oleh melodi dan nama itu. Ia mengingat bau asin kapuk, kontrakan lapuk, dan rasa sakit saat ia menyerahkan putri kecilnya. "Lastri," panggil Lestari lagi, kali ini lebih jelas. Ia mengangkat tangan, menyentuh rambut Lastri yang beruban. Lastri sudah besar, 50 tahun. Pelukan 50 tahun. Lastri memeluk Lestari. Pelukan itu adalah pelukan yang tertahan selama 50 tahun. Pelukan seorang anak yang akhirnya menemukan akarnya. Pelukan seorang ibu yang akhirnya terbebas dari rasa bersalah. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bisa membiarkanmu kelaparan. Ibu hanya seorang penari jalanan," kata Lestari terisak. "Tidak, Bu. Lastri tidak pernah menyalahkan Ibu. Lastri mengerti. Lastri hanya rindu." Mereka berdua menangis, tangisan yang membersihkan debu waktu dan jarak. Lastri menceritakan hidupnya, tentang Grogol, tentang keluarga angkatnya yang baik, tentang anak-anaknya. Lestari mendengarkan, sesekali matanya berkaca-kaca,
Sesekali senyum tipis terukir di bibirnya. Bagian 4, senandung terakhir. Lastri menghabiskan sisa senja itu di samping Lestari. Ia memangkunya seperti Lestari memangkunya dulu di bawah bulan kapuk. Ia menyisir rambut putih Lestari dengan jari-jarinya. Malam mulai turun. Lestari tampak lelah, namun matanya tetap menatap Lastri. "Lastri," bisik Lestari. "Iya, Bu." "Senandung, senandungkanlah lagi untuk Ibu." Lastri mengangguk. Ia memejamkan mata, memanggil kembali melodi yang ia simpan dalam hati selama 50 tahun. Ia mulai menyanyikan lagu Jawa kuno itu, lagu tentang kesabaran, janji, dan cinta abadi. Suaranya serak karena tangisan, tapi melodinya sempurna. Saat Lastri menyelesaikan lagu itu, ia merasakan tubuh Lestari di pelukannya menjadi ringan. Ia membuka mata, Lestari tersenyum. Senyum tulus, damai, dan penuh cinta. "Terima kasih, Nak. Janjinya sudah lunas," bisik Lestari sebelum matanya perlahan menutup, membawa pulang seluruh kenangan tentang kapuk dan Lastri kecil. Lastri memeluk ibunya, membiarkan air mata mengalir membasahi rambut putih Lestari. 50 tahun perpisahan hanya untuk satu sore reuni yang singkat. Namun, dalam pelukan terakhir itu, Lastri tahu 50 tahun itu terhapus. Ia kembali menjadi Lastri kecil yang dipeluk erat oleh ibunya, sang penari dari kapuk. Di ujung senja, di bawah cahaya lampu panti jompo yang redup, Lastri terus menyenandungkan melodi itu sebagai perpisahan terakhir, sebagai janji yang kini benar-benar telah selesai.